Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 27. Pernikahan kedua dan kenikmatan. Pov Sekar. Sudah hampir 1 bulan hubunganku dengan Cinta, putri bungsuku merenggang. Jujurku sampai detik ini aku belum bisa memaafkan perbuatannya, yang telah membuatku malu. Aku sebagai orang tua merasa terhina. Harga diriku terinjak-injak oleh ulah anakku sendiri, karena tidak bisa mendidiknya dengan baik dan benar. Tatapan sinis berbalut senyum orang-orang saat acara akad nikah yang gagal waktu itu, membuatku malu semalu-malunya. Hingga aku tak kuat dan berpura-pura pingsan, setelah mengumumkan pembatalan pernikahan mereka. Sikap membangkangnya itu, ternyata bermula dari ia mengenal sosok pria bernama Robi. Lelaki plaiba, yang diam-diam ku selidiki, dengan meminta bantuan Kuciah. Kuciah adalah pemuda pekerja keras, yang sekaligus tangan kanan dan orang kepercayaanku. Darinya aku mendapatkan informasi bahwa Robi itu adalah anak broken home. Keluarga mereka dari kalangan berada tetapi tidak selalu berada di Indonesia. Sejak itu aku berkesimpulan bahwa cinta anakku tidaklah pantas bersanding dengan Robi yang playboy. Kemudian aku segera memutuskan untuk menikahkan Cinta dengan pemuda pilihanku. Tetapi semua itu gagal, karena Cinta kabur dari rumah kami dengan seorang supir limousin. Bolenang-bolenang. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Segera ku ambil dan ternyata ada pesan WA dari Kuciah. Segera ku buka pesan itu dan ku baca. Bos, foto mereka saat mengunjungi kuburan terlihat mesra. Sepertinya mereka masih berpacaran, bos. Lalu terlihat foto kemesraan mereka berdua di sebuah pemakaman. Dan aku terperanjat, mataku mendelik seakan tidak percaya atas apa yang kulihat sekarang. Di dalam foto itu terlihat jelas nama pemilik batu nisan tersebut. Tertulis nama Ayudya Larasati binti Pramudia Adi Pratama. Ini kan kuburannya almarhumah putrinya Mas Pramudia. Ada hubungan apa Adit dan Tasya dengan Ayu? Tanyaku dalam benakku. Apa mungkin Ayu ini adalah pacarnya Adit, sebelum ia mengalami peristiwa tersebut? Pantas saja begitu melihat Cinta ia langsung jatuh cinta. Lalu aku menuliskan pesan melalui aplikasi WA pada Kuciah. Ikuti dan awasi terus mereka berdua, tapi jangan sampai ketahuan. Uang segera saya transfer ke rekeningmu. Kabari saya lagi jika ada perkembangan selanjutnya. Sore hari, Mas Pramudia pulang ke rumah dengan wajah yang bahagia. Tetapi begitu ia bertatap muka denganku, ekspresinya menjadi berubah menjadi sinis. Mas Pramudia seolah mengacuhkanku. Ia membuka lemari pakaian, untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian santai di rumah. Sejak beberapa hari ini, suasana di dalam kamar kami menjadi berbeda seperti biasanya. Kami berdua seperti menjadi sosok yang berbeda, hubungan suami istri menjadi tidak harmonis seperti sebelumnya. Apakah aku ibu yang terlalu egois buat suami dan anak-anakku? Tidak, aku tidak egois. Aku bukanlah mama yang egois. Cinta yang seharusnya datang bersimpu di kakiku memohon maaf bukan malah sebaliknya. Gumamku menggerutu dalam hati. Keesokan harinya, di sebuah rumah mewah di kompleks perumahan elit di kota Surabaya, seorang gadis cantik keluar dari kamar tamu di rumah Gunawan. Didampingi seorang wanita cantik paruh baya. Gadis itu bernama Anastasia Putri Wijaya atau Tasya. Dia terlihat lebih cantik dan anggun dengan memakai baju kebaya dan kain batik tradisional. Dibalut sebuah kerudung berwarna selaras dengan warna kebayanya yang berwarna putih. Adit yang sedang duduk di ruang keluarga ditemanin oleh papanya. Dibikin melongo ketika Tasya keluar dari kamar tersebut bersama Hanum mamanya. Pemuda itu sampai tak berkedip melihat penampilan Tasya yang begitu anggun dan cantik. Sampai papanya pun harus menegurnya dengan suara deheman. Suara deheman dari Gunawan. Adit seketika salah tingkah, menutupi dirinya yang terkagum-kagum pada Tasya. Cantik ya, Dit? Calon istrimu, bisik Gunawan pada putranya. Adit hanya mengangguk mengiyakan. Lalu Hanum menuntun Tasya untuk mendatangi Adit dan Gunawan, yang pagi ini terlihat santai setelah sarapan pagi tadi. Tasya dengan mantap memutuskan untuk mengikuti keyakinan yang dianut oleh calon suaminya, yaitu Adit. Ia meminta Adit,
Gunawan dan Hanum untuk mengantarkannya ke Masjid Agung. Untuk menemui imam besar masjid tersebut. Setelah sampai di Masjid Agung yang terbesar di kota Surabaya, mereka diterima langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Surabaya. Setelah selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian akan dicatatkan di pencatatan sipil tentang keyakinan baru yang dianut oleh Tasya. Setelah selesai, mereka berempat pun pamitan dituntun Hanum menuju mobil. 2 hari kemudian, di sebuah hotel berbintang di kota Surabaya, telah berkumpul para kerabat, sanak famili, handai taulan, kolega serta kenalan dari kedua mempelai. Hari ini akan diadakan acara akad nikah antara Aditya Febriansyah atau Adit dengan Anastasia Putri Wijaya atau Tasya. Kedua mempelai kini sudah berada di hadapan petugas dari KUA. Petugas KUA tersebut akan bertindak sebagai wali hakim dalam acara akad nikah tersebut. Setelah wali hakim yang menjadi wali nikahnya Tasya mengucapkan kalimat ijabnya, maka dengan cepat dan lancar Adit menyambung kalimat dari petugas KUA tersebut. Bagaimana para saksi? Tanya petugas KUA tersebut kedua saksi pernikahan. Sah. Seluruh hadirin di ruangan tersebut seketika terlihat tersenyum bahagia. Termasuk juga Tasya, yang tersenyum bahagia dengan disertai tetesan air mata dari kedua sudut matanya. Di antara para tamu undangan, ada seorang lelaki yang menggunakan pakaian rapi. Tersenyum menyeringai sambil membidikkan kameranya kepada pasangan pengantin baru tersebut. Seorang fotografer yang beberapa hari lalu pernah mengikuti mereka dan sempat mengabadikan foto kebersamaan mereka di sebuah pemakaman. Hingga akhirnya acara akad nikah dan resepsi pernikahan sederhana tersebut selesai. Pengantin baru tersebut digandeng oleh kedua mertuanya menuju private room. Di dalam private room tersebut ternyata sudah duduk Gunawan, Marcelino Wijaya, Opa Wijaya, dan semua kerabat terdekat dari kedua mempelai. Mereka semua hari itu terlihat bahagia. Langkah awal perjalanan rumah tangga Adit dan Tasya sudah dimulai. Akankah kebahagiaan mereka akan terus terjaga? Bagaimana pula nasib pernikahan Adit dan Cinta? Pov Tasya. Setelah kami makan bersama keluarga, di saat tamu sudah pulang dan kembali ke rumah masing-masing, Opa memanggilku dan Mas Adit, ia lalu menyerahkan sebuah kunci dan meminta Pak Paulus selaku manajer hotel untuk menunjukkan kamar yang telah disediakan oleh Opa sebagai kado pernikahan kami berdua. Tiba di dalam kamar hotel, badanku terasa letih dan pegel. Tapi hatiku bahagia sekali rasanya. Tanpa melepaskan gaun pengantinku, aku langsung merebahkan diri di tempat tidur, sekaligus ingin meregangkan tubuhku yang kaku sekali. Mas Adit menatap wajahku dengan tatapannya yang membius. Kamu cantik sekali, Syah. Bisik Mas Adit, membuat wajahku langsung merona merah. Namun hatiku langsung berdebar-debar, saking bahagianya dipuji suamiku. Mas Adit langsung mencium dengan lembut bibirku. Aku pun langsung membalas pagutannya, dengan lembut namun penuh gairah. Saat kami berdua sudah dilanda gairah, aku langsung meminta suamiku untuk membuka gaun pengantinku, agar aku bisa lebih bebas bergerak. Mas Adit pun segera melepaskan gaun pengantinku, hingga aku hanya tinggal mengenakan daleman berwarna putih atas bawah. Mas Adit langsung membuka semua yang menempel di badannya, hingga ia sudah polos di hadapanku. Gairahku pun langsung bergolak saat melihatnya kebanggaan Adit yang sudah menjulang tinggi. Aku pun langsung meraihnya, dan langsung memanjakannya penuh gairah. Aku mulai menjalankan tugasku, bergerilya di tas tubuh Adit, untuk bersiap-siap mendaki bersama, menuju puncak kenikmatan. Mengarungi indahnya surga dunia. Suamiku menggelinjang keenakan. Sementara aku menjadi semakin bersemangat, menjalankan pemanasan, sebelum pendakian sesungguhnya. Saat tugaku sampai di kebanggaannya, aku memanjakannya dengan lembut. Hingga suamiku mengeluarkan suara-suara khas kenikmatan. Ah, sayang. Enak banget. Ku jalankan tugasku dengan lembut, dan penuh perhatian. Sementara suamiku mengelus, dan membelai-belai rambutku. Tak tahan dengan kerja kerasku, yang begitu telaten dan mahir. Mas Adit segera bangun, dan membuka semua pernak-pernik yang menempel di badanku. Sehingga akhirnya aku dan suamiku sama-sama polos.
Mas Adit langsung merangsek ke dua titik intiku. Ia begitu ganas dalam menjalankan tugasnya. Sementara tangannya sudah otomatis bekerja, menjalankan pekerjaannya. Bergerilya ke seluruh penjuru badanku, dan bermuara pada 0 kilometer. Tubuhku pun langsung berkelojotan, menahan sengatan listrik nikmat di sekujur tubuhku. Ini memang sangat nikmat sekali. Aku begitu menyukai kerja suamiku, yang begitu lembut dalam menjalankan tugasnya, sesuai keinginanku. Saking semangat dan telatennya suamiku bekerja. Aku yang sudah dilanda gairah di ubun-ubun, tidak dapat menahan diri lagi. Aku berusaha kembali mendorong suamiku, untuk kembali rebahan, dan aku langsung menaikinya. Jalan pendakianku yang sudah basah, terasa nikmat saat dilandaikan dengan kebanggaannya. Yang terasa begitu keras, bagaikan sebuah tonggak yang menjulang tinggi. Aku menatap wajah Mas Adit, saat aku merasakan pendakian itu akan dimulai. Adit sudah berada dan menyentuh pintu perjalanan menuju ke puncak. Aku sudah mantap untuk menahkodai perjalanan dan pendakian ini bersama Mas Adit. Setelah segalanya siap dan tak ada lagi yang ditunggu, perlahan aku menurunkan badanku. Dengan tatapan nanar pada Mas Adit, aku memulai petualangan ini dengan berkata lirih. I love you, Mas. Sambil menurunkan seluruh badanku. Bless. Ah. Bersambung.